Sebenarnya persalinan itu ada berapa macam sih? Persalinan normal itu sekarang banyak tuh tambahan metodenya. Ada dengan cara ILA, ada dengan cara ELA. Prinsipnya sih sebenarnya kedua-duanya untuk melahirkan normal tanpa rasa nyerinya nggak dirasakan. Yang konvensional kalau orang melahirkan dengan sesar, operasi sekarang nanti bisa pulangnya itu 3 atau 4 hari kemudian. Nah, tapi kalau dengan metode si ERAX, operasinya sekarang, besok bisa pulang. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace dan Dr. Mufti Yunus SPOG di Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Oke dok, sekarang nih kita mau ngebahas tentang persalinan dok. Kayaknya sih simple ya, persalinan dari zaman bahula juga orang udah banyak yang melahirkan. Tapi akhir-akhir ini udah mulai banyak pertanyaan karena ternyata metode-metode persalinan itu banyak. Sebenarnya persalinan itu ada berapa macam sih? Kalau ditanya persalinan ada berapa macam? Sebenarnya cuma ada 2. Ya kan? Yang pertama yang pasti lahir normal atau secara alami. Yang satu lagi lahir secara per abdominal atau dengan operasi sesar. Ya orang bilangnya operasi sesar aja gitu ya. Gitu. Cuma memang ada nih kian disempurnain, kian berkembang, ilmu kan terus dinamis. Jadi metode-metode dari si persalinan dengan cara normal atau dengan cara sesar kian berkembang, kian disempurnain nih. Yang tadinya orang lahir normal takut karena sakitnya, mulai disempurnain. Persalinan normal itu sekarang banyak tuh tambahan metodenya. Ada dengan cara ILA, ada dengan cara ELA, gitu. Bukan si Eva. Saudara kembar ya, ILA sama ELA gitu. Bedanya apa tuh ILA dan ELA? Jadi kalau ILA itu kan intrathecal lumbal anestesia. Kalau yang satunya lagi yang epidural. Jenis penempatan anestesinya. Kalau yang satu yang ILA itu pemberian suntik anestesinya itu di daerah spinal, di tulang belakang, antara di antara tulang belakang. Tapi kalau yang epidural itu di rongga epiduralnya. Bedanya lagi kalau yang si ILA ini biasanya nanti baru dilakukan ILA-nya kalau pembukaannya udah di atas 4 cm. Nah, sedangkan kalau yang si ELA itu bisa udah dipakai epiduralnya dengan anestesinya, itu dari mulai pembukaan awal tuh udah bisa dilakukan dengan epiduralnya. Cuman bedanya lagi kalau yang epidural biasanya dosisnya juga akan lebih banyak. Jadi kadang sensasi si ibu nih ngerasakan untuk mengedannya agak hilang tuh. Beda dengan si ILA. ILA masih ada sensasi. ILA masih ada sensasi untuk mengedannya. Jadi bedanya di situ. Sama kalau yang di si epidural yang si ELA tadi itu ada selang yang dimasukin ke dalam si rongga si epiduralnya. Memang dosisnya tuh bisa ditambah-tambah gitu. Kalau si ILA enggak, dosisnya segitu aja. Memang dosisnya kecil. Seperti itu. Prinsipnya sih sebenarnya kedua-duanya artinya untuk melahirkan normal tanpa rasa nyeri. Rasa nyerinya nggak dirasakan. Biar gitu. Punya pengalaman melahirkan normal tapi nyaman. Kayak gitu. Jadi makanya nih kian disempurnain deh gitu. Nah itu kan melahirkan artinya perkembangan dari metode melahirkan cara normal. Kalau untuk seksio sendiri sekarang ada perkembangan baru nggak dok? Ya jadi sebenarnya sih yang mungkin sekarang udah kian populer tuh yang ERAX ya. Udah banyak tuh. Sering dengar. Jadi artinya sekarang malah rumah sakit atau rumah sakit promonya banyak tuh. Kita bisa sekarang dengan metode ERAX gitu. ERAX itu sebenarnya singkatan dari Enhanced Recovery After Cesarean Surgery atau Cesarean Section. Jadi recovery-nya tujuannya untuk ke recovery-nya biar lebih cepat lagi. Yang tadinya gini, yang konvensional kalau orang melahirkan dengan sesar, operasi sekarang nanti bisa pulangnya itu 3 atau 4 hari kemudian. Nah, tapi kalau dengan metode si ERAX, operasinya sekarang
besok bisa pulang. Lah kayak lahir normal dong. Hampir kayak lahir normal gitu. Nyerinya sendiri biasa aja. Nah, jadi di sini emang yang ditekankan benar di eraksi itu gimana caranya si nyeri ini dibikin minimal banget. Sama gini, bedanya dengan yang konvensional, kalau yang tadinya harus puasa 6-8 jam, dengan metode eraksi ini malah hampir tidak dianjurkan untuk ada puasa. Jadi malah biasanya 6 atau 8 jam sebelum itu dia disuruh makan yang cukup gitu ya, makan yang kayak dengan nasi dan dengan lauknya. Kemudian yang paling penting lagi nanti sebelum operasi, 2 jam sebelum operasi, itu dikasih minuman yang kaya akan karbohidratnya. Tujuannya biar si pasien atau si ibu yang sedang mau melahirkan ini nggak lemes, dia punya kekuatan nanti pasca operasinya dan dia bisa beraktivitas kembali. Nah gitu. Pemulihannya jadi lebih cepat ya. Lebih cepat, sama ini kan seneng banget nih ibu-ibu habis melahirkan pengen banget langsung menyusui, megang bayinya, nyusui, kumpul cepat sama keluarga kayak gitu. Betul, itu yang jadi daya tariknya dari si Erax itu. Dok, oke, kan kita tadi udah dengar ya, Erax itu ternyata oke banget. Nah, saya mau tahu nih, sebenarnya kalau kita dengar Erax sebegini bagusnya dan menarik, untuk bisa Erax itu kita sebagai pasien boleh minta ujuk-ujuk ke dokter, dok saya mau Erax, atau dokter objinnya yang nentuin, oh ini Erax, ini enggak, ini bisa, gimana dok? Ya, jadi sebelum ini boleh metode Erax atau balik lagi nih, yang menentukan nih pasien lahirnya tadi tuh kalau nggak lahir normal atau lahir dengan operasi sesar, itu tetap yang nentuin adalah dokter kebidanannya, bukan dari pasien. Maunya pasien, dok saya maunya lahirnya dengan sesar, saya maunya kan lahirnya begitu, normal. Dok. Nggak bisa. Jadi tetap harus dokter yang artinya dokter itu berdasarkan indikasinya, indikasi cara medis, artinya alasan medisnya. Alasan medisnya itu ada 2, alasan medis karena si ibu, alasan medis karena si bayinya. Nah, kemudian untuk metode Eraxnya sendiri itu juga dokternya juga yang nentuin. Oh ini bisa nih Erax. Jadi nggak semua kasus untuk metode Erax ini bisa. Misalnya yang nggak bisa gimana? Kasus-kasus yang ternyata si ibunya nggak bisa nih. Kalau Erax itu kan biusnya spinal. Spinal nih artinya yang dari tulang belakang, ditusuk dari tulang belakangnya. Kalau ternyata tulang belakangnya ada masalah, itu ada kelainan atau ada infeksi di sana, nggak bisa dilakukan spinal, ya nggak bisa untuk dilakukan Erax. Atau kehamilannya sendiri yang punya resiko, misalnya preeklamsi atau ibunya ada anemia atau resiko perdarahannya tinggi, plasenta previa, itu artinya dipikirkan kembali untuk metode Eraxnya tadi. Jadi nggak semuanya juga. Kemudian untuk Erax ini tadi juga setiap rumah sakit nggak juga main gampang aja nih Erax. Jadi untuk metode Erax itu adalah suatu kerja teamwork. Jadi mulai dari dokter kebidanannya, kemudian dokter anestesi, dokter anak, sama manajemen khusus ke bagian keperawatannya. Jadi itu tuh harus solid, nggak berdiri sendiri tuh untuk Eraxnya. Nah, berarti gitu. Intinya nggak semua rumah sakit juga udah siap untuk program Erax ini ya, kalau harus tim seperti jadi itu ya. Nggak tiba-tiba harus Erax. Jadi cuma sekedar ini nanti operasinya cepat terus nanti besok bisa pulang, enggak. Untuk metode Erax itu nggak bisa berdiri sendiri, harus benar-benar teamwork. Artinya setelah pasien memang serta habis operasi sesar terus besoknya pulang, ini tim keperawatannya tetap monitor di rumah. Ibunya gimana, nyerinya seperti apa, kemudian itu biasanya ada tuh nanti tabelnya tuh. Terus ada kondisi ibunya demam kah, ada perdarahan kah, tetap harus termonitor gitu. Iya, karena perawatnya jadi sebentar ya. Karena emang rawatnya sebentar. Apalagi emang nih perawatan sebentar ini orang seneng banget nih karena pandemi ya. Pandemi ini kalau bisa orang nggak mau deh lama-lama di rumah sakit. Nah, kayak gitu. Betul. Oke, dok, ini kita coba ambil ke conclusion ya, ke kesimpulan. Takutnya teman-teman healthiers itu masih bingung. Jadi sebenarnya perbedaan operasi sesar biasa sama operasi sesar yang Erax, perbedaan yang mendasarnya apa nih dok? Oke, jadi bedanya yang Erax dengan yang konvensional, betul.
yang paling beda banget itu dari dokter anestesinya, dokter anestesi di mana penggunaan obat biusnya ya, anestesinya itu dengan dosisnya yang minimal. Kemudian penggunaan obat-obat analgetiknya golongan opioid itu udah nggak dipakai. Jadi keren ya berarti makanya ya. Gangguan nanti ke pencernaan, nanti mual apa segala itu tuh udah jauh berkurang. Kemudian nanti juga teknik dari dokter si kebidanannya gimana secepat mungkin, seminimal mungkin untuk insisi atau sayatannya. Kemudian juga nggak banyak memanipulasi dari bagian perut yang di dalam perutnya itu. Kemudian nanti ada si dokternya melakukan tindakan pemberian suntikan anti sakit di dalam perut itu sendiri. Semua sama juga pemberian obat-obat anti mual atau sebelum dia masuk ke kamar operasi. Semua begitu kita pilih metode ERAX semua jadi minimal ya dok ya? Jadi minimal. Cuman memang yang agak malah bukan minimal sedikit, mungkin biayanya sedikit agak naik sedikit, tapi karena perawatannya juga jadi berkurang, jadi kurang lebih hampir sama juga gitu. Iya betul. Tapi sih sebenarnya kalau dengar apa yang tadi dokter sampaikan, ERAX itu sisi positifnya tuh banyak banget karena benar tadi dokter bilang pandemi, kita kalau lagi pandemi ngapain lama-lama di rumah sakit, bener kan ya dok ya? Jadi healthiers ya pada prinsipnya ya apa yang tadi kita obrolin ya. Pemilihan jenis persalinan tetap dokter yang menentukan. Gak bisa terus tiba-tiba dok kekeh sumekeh gitu kita bilang dok saya pokoknya maunya normal, taunya gak bisa gitu kan. Semuanya kita kembaliin pada dokternya karena ada indikasi-indikasinya ya dok ya, kapan normal, kapan di seksio sesarian. Dan untuk seksio sesarian yang baru kayak ERAX itu kembali lagi dokternya yang nentuin ini bisa ERAX atau enggak ya dok ya. Gitu. Jadi intinya diskusi yang benar dengan dokter obginnya untuk persiapan melahirkan. Oke dok? Oke deh healthiers, kita ketemu lagi nanti bahas banyak tentang persalinan dan ibu-ibu hamil di topik-topik yang lain. Oke, thank you. Kami berdua dari Dr. House, The Lifestyle Clinic.